Tadi pagi mungkin Bu Ferry bikin sarapan apa buat Pak Anies, Bu? Sarapan seperti biasa, protein tinggi. Jadi anak gubernur Alam. Bawa Apa tas ember? sendiri. Enak lah. Bisa diundang Tante Rosi. Memasuki waktu tak kurang dari sebulan, eskalasi politik sudah memasuki level tinggi. Kunjungan pada masyarakat, kegiatan kampanye, bahkan saat ini telah memasuki debat ketiga para calon presiden. Tentu, dukungan dan doa tak hanya datang dari tim sukses atau tim pemenangan. Dukungan internal seperti keluarga sangat berpengaruh terhadap bagaimana semangat yang terbangun, tak terkecuali dukungan dari sang masing-masing istri. Sebagai pasangan, para istri dan orang terdekat membuktikan perannya dalam halayak publik yang dapat dinilai oleh masyarakat luas. Lalu, bagaimana performa mereka dalam hal gagasan dan karakter? Istri Anies Baswedan, Haji Ferry Farhati Ganis SPI MSc, lahir pada 6 Agustus 1971. Ia merupakan pengajar Indonesia yang menjabat sebagai Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga DKI Jakarta sejak 2017 sampai 2022. Ferry menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada tahun 1996. Ia melanjutkan pendidikan S2 di bidang Applied Family and Child Studies di Northern Illinois University, the Department of Family, Consumer and Nutrition Sciences, School of Family, Consumer and Nutrition Sciences. Keduanya menikah pada tanggal 11 Mei 1996 dan telah dikaruniai 4 orang anak, yakni Mutiara Anissa Baswedan, Mikael Azizi Baswedan, Kaisar Hakam Baswedan, dan Ismail Hakim Baswedan. Saat mendampingi Anies Baswedan mengambil studi doktoralnya pada tahun 1999 sebagai ibu muda dengan 1 anak dan membangun keluarga di rantau tanpa dukungan keluarga besar. Kepedulian Ferry terhadap dunia pendidikan orang tua dan anak usia dini juga dituangkannya dengan mendirikan komunitas Rumah Pencerah di tahun 2014. Komunitas ini adalah rumah bagi para orang tua untuk belajar, berbagi pengalaman, dan membuka diri dengan dunia luar yang terus berubah. Bersama pegiat pendidikan di komunitas Rumah Pencerah ini, Ferry Farhati berhasil melahirkan sebuah buku berjudul Menjadi Orang Tua Cerdas yang dijadikan materi pelatihan kepada hampir 1.000 orang tua. Berbagai sepak terjang dan kiprah tentu tak perlu diragukan, terlebih bagaimana ia tampil di halayak publik. Seperti momen dalam wawancara ini, Ibu Ferry menjawab bahwa Mas Anies ini memiliki prinsip bahwa dia secara sosial harus bisa berdampak untuk masyarakat. Bahkan ketika Mas Anies melamar dengan melihat kecepatan kerja beliau, Ferry sempat bertanya kepada sang ayah, apakah ia bisa mengikuti ritme-ritme hidup Anies Baswedan yang tentunya perhatiannya akan lebih banyak kepada orang lain, kepada masyarakat. Lalu sang ayah berkata, Anies orang baik, mau cari apa lagi? Jadi selama Mas Anies menjalankan segala sesuatunya dengan baik dan menjaga nama baik keluarga, ia akan selalu berada di belakangnya. Kepiawaiannya dalam isu keluarga menjadikan sosoknya aktif dalam menyuarakan suara perempuan dalam rumah tangga. Menurutnya, semua itu bermula dari ibu dalam keluarga. Insya Allah, Anies dan Caimin adalah salah satu calon presiden yang kemudian mengangkat isu keluarga ini harus menjadi perhatian karena memang semuanya berawal dari keluarga dan perempuan adalah penggerak. Lebih lanjut, jadi dari hari ini dan seterusnya perempuan ini akan menggerakkan perubahan yang ada di Indonesia. Sosoknya yang tenang pun tak lupa mengucapkan Hari Ibu untuk semua ibu yang ada di Indonesia. Harapannya pun dilontarkan untuk semuanya jadilah penggerak yang mengupayakan upaya-upaya perubahan untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pemilik nama lengkap Siti Atikoh Supriyanti ini lahir di Purbalingga pada 25 November 1971. Latar belakang Siti Atikoh pun termasuk dalam kalangan pesantren. Atikoh merupakan cucu Kiai Haji Hisham Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Riyadus Sholihin Kalijaran, Karanganyar, Purbalingga, sekaligus salah satu tokoh agama yang disegani di wilayah tersebut. Pernah mengenyam pendidikan di universitas yang sama, yaitu UGM Yogyakarta. Siti Atikoh resmi dipersunting dengan Ganjar Pranowo pada tahun 1999. Dari pernikahannya, Siti Atikoh dan Ganjar Pranowo dikaruniai anak tunggal, yakni Muhammad Zinedin Alam Ganjar, yang lahir pada 14 Desember 2001. Selepas menjadi istri Ganjar Pranowo yang memiliki seorang putra, Siti Atikoh memilih untuk melanjutkan pendidikan ke Jepang.
Ia belajar di Tokyo University dengan mengambil jurusan Public Policy. Atikoh pernah menyandang status ASN di Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi ia harus pindah ke Jawa Tengah sekaligus mendampingi sang suami yang menjabat sebagai Gubernur Jateng ke-15 selama 2 periode sejak 2013 hingga 2023. Di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, Siti Atikoh kini berstatus ASN Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Bapermasdes Jawa Tengah. Sebagai istri seorang gubernur, Atikoh juga menjabat sejumlah posisi. Di antaranya ialah Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, serta Ketua Kuartir Daerah Pramuka Provinsi Jawa Tengah. Selain aktif di sejumlah kegiatan, Siti Atikoh juga kerap mengikuti lomba lari dan gemar olahraga bersepeda. Dirinya bahkan pernah berlari sejauh 25 km sebagai bagian dari kampanye Run Against Cancer 2023. Sejak dimulainya kampanye untuk Pilpres 2024, Siti Atikoh pun mengisi kesibukannya untuk berkeliling ke sejumlah daerah untuk menyapa para warga dan pendukung dari suaminya, Ganjar Pranowo. Perannya sebagai istri capres tak mau ia lewatkan begitu saja. Ia tampil energik saat memaparkan program yang diusung oleh Ganjar Mahfud di Rakernas Perempuan Indonesia, dan programnya pun meliputi aspek yang jarang tersentuh oleh pasangan lain, seperti kesehatan mental, kasus pelecehan seksual, mekanisme pelaporan yang tidak menyudutkan korban, khususnya di perguruan tinggi maupun SMA. Nah, nantinya ada satgas di masing-masing lembaga pendidikan. Tak hanya itu, Atikoh membeberkan program Satu Puskesmas Satu Desa, termasuk di dalamnya nakes dan psikolog. Pun dalam stunting, Ganjar Mahfud akan fokus di 1000 hari kehidupan pertama sang bayi dengan makanan nutrisi tinggi seperti telur. Bentuk dukungannya pun terlihat di Sleman. Siti Atikoh mengunjungi salah satu industri kreatif pembuatan kaos khas Yogyakarta di Jambon Gamping, Sleman. Atikoh bahkan mencoba langsung menyablon kaos di lokasi tersebut. Dirinya pun menyebut potensi industri kreatif di Yogyakarta sangatlah luar biasa karena didukung oleh pariwisatanya. Ia menambahkan, para pelaku UMKM harus diberikan pelatihan agar bisa menguasai teknologi sehingga tidak stagnan. Kalau yang satu ini sudah tak diragukan kepopulerannya. Menyandang privilege sejak kecil sebagai anak presiden kedua, Soeharto. Mantan istri Prabowo Subianto ini lahir di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 14 Oktober 1960. Titi mengenyam pendidikan di SMA Negeri 3 Jakarta pada 1974 dan lulus pada tahun 1977. Lalu melanjutkan pendidikannya dengan berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1978 dan meraih gelar sarjana ekonomi pada 1985. Memasuki tahun kelima perkuliahan, tepatnya pada Mei 1983, Titi Soeharto memilih untuk membangun bahtera rumah tangga bersama Prabowo Subianto. Sayangnya, hubungan ini kandas dan berujung pada perpisahan di tahun 1998. Status perkawinan pasangan ini telah berakhir dengan perpisahan, namun sebenarnya belum dapat dijelaskan apakah keduanya hanya sekadar berpisah atau betul-betul perceraian. Dari pernikahan itu, keduanya dikaruniai seorang putra bernama Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo alias Didit. Anak tunggal ini memilih jalan yang berbeda dibanding orang tuanya. Saat ini berkiprah sebagai perancang busana di Amerika Serikat. Bisnis yang merajalela arena dalam politik menjadikan Titi Soeharto seorang sosok yang rendah hati. Saat wawancara oleh Aiman Wicaksono, Aiman melontarkan pertanyaan, apa yang menjadi pertimbangan dari Titi untuk mendukung Prabowo pada Pilpres 2014 kemarin? Mantan Ketua DPT Partai Golkar bidang pertanian dan nelayan itu pun menjawab bahwa ia adalah seorang kader dari Partai Golkar yang termasuk partai yang mendukung Prabowo. Pertanyaan selanjutnya oleh Aiman, apa yang dilihat oleh Titi yang menjadikan ia mendukung Prabowo? Dengan santai ia menjawab, Indonesia ke depannya akan menemui masalah yang kompleks. Maka dari itu dibutuhkan sosok pemimpin yang tegas, berwibawa, dan ia menilai secara kasat mata karakter tersebut adalah Prabowo. Permasalahan rumah tangga tak menjadi penghalang bagi keduanya untuk saling mendukung. Hal itu dibuktikan saat Titi ditanya terkait harapannya untuk Prabowo yang saat itu resmi dilantik sebagai Menteri Pertahanan periode 2019 sampai 2024 di Kabinet Indonesia Maju. Harapan yang disampaikan, semoga jabatan yang diemban diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Lanjutnya, yang terpenting memperjuangkan merah putih untuk persatuan bangsa, pengabdian untuk rakyat.